Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penurunan konsolidasi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai penurunan elastis. Jadi penurunan konsolidasi ini terjadi setelah penurunan elastis. Penurunan elastis itu bisa terjadi pada tanah pasir, pada tanah lempung. Sedangkan penurunan konsolidasi ini hanya terjadi pada tanah lempung saja. Kita ulang sedikit materi kemarin, itu penurunan konsolidasi atau consolidation settlement, itu penurunan yang terjadi akibat berkurangnya volume tanah yang disebabkan mengalirnya air keluar dari pori-pori tanah. Air keluar dari pori-pori tanah itu disebabkan oleh beban vertikal yang berada di atasnya. Jadi karena beban vertikal itu menyebabkan air keluar dari pori-pori tanah sehingga volume tanah berkurang. Kemudian bersifat lama, dipengaruhi oleh kecepatan air mengalir. Itu biasanya disebut permeabilitas. Kemudian penurunan konsolidasi ini hanya terjadi pada tanah lempung dan terdiri dari konsolidasi primer, sekunder, dan berdasarkan pergerakan butiran tanah itu masing-masing ada perbedaannya. Pada konsolidasi primer, itu penurunan terjadi akibat keluarnya air dan pori tanah tanpa merubah susunan partikel tanah. Sedangkan pada konsolidasi sekunder, itu diikuti dengan perubahan susunan butiran tanah tanpa merubah bentuk butiran. Sedangkan konsolidasi tersier itu penurunan perlahan akibat beban yang diikuti dengan perubahan bentuk dari butiran tanah. Ini adalah kurva penurunan konsolidasi. Pada konsolidasi primer, penurunan menyebabkan perubahan volume tanah selama periode keluarnya air pori dari tanah akibat beban vertikal. Sedangkan konsolidasi sekunder itu penurunan setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Itu perbedaan konsolidasi primer dan sekunder berdasarkan tekanan air pori. Kemudian, konsolidasi primer ini dianalisis berdasarkan beban tambahan, sedangkan konsolidasi sekunder itu dianalisis berdasarkan waktu pemampatan. Jadi, kalau primer nanti ada terbagi lagi menjadi dua bagian, itu disebabkan oleh beban tambahan. Sedangkan sekunder ini, konsolidasi sekunder ini, kita analisis ini berdasarkan waktu. Oke, ada istilah normally consolidated, over consolidated, dan under consolidated. Normally consolidated ini adalah atau tanah terkonsolidasi normal, itu adalah tegangan efektif overburden saat ini merupakan tegangan maksimum yang pernah dialami oleh tanah. Misal kita ambil contoh kasusnya seperti ini. Tanah di titik A, misal, itu dulu dibangun rumah lantai 1 dan sekarang rumah itu dirobohkan kemudian dibangun rumah sakit 4 lantai. Nah, kondisi tanah yang sedemikian itu disebut normally consolidated. Karena tegangannya sekarang itu lebih besar daripada tegangan yang sebelumnya. Kemudian sedangkan over consolidated itu tegangan efektif overburden saat ini lebih kecil daripada tegangan yang pernah dialami sebelumnya. Jadi kasusnya adalah kebalikan dari normally consolidated. Kalau misalnya over consolidated itu dulu ini dibangun rumah sakit 4 lantai, kemudian dirobohkan, itu dibangun lagi rumah lantai 1. Nah, kondisi seperti ini disebut tanah over consolidated. Tegangan efektif overburden maksimum yang pernah dialami sebelumnya itu disebut tegangan prakonsolidasi. Jadi yang tegangan maksimum yang pernah dialami sebelumnya, yang tegangan pada saat rumah sakit 4 lantai ini dibangun, itu disebut tegangan prakonsolidasi. Kemudian under consolidated itu di mana tegangan efektif overburden saat ini belum mencapai maksimum, sehingga peristiwa konsolidasi masih berlangsung pada saat sampel tanah diambil. Konsolidasi ini ada dua hal penting mengenai penurunan konsolidasi, yaitu yang pertama besar penurunan dan yang kedua lama proses penurunan. Besar penurunan
itu diakibatkan oleh beban yang bekerja, indeks pemempatan, tebal lapisan lempung, kondisi awal tanah atau nilai angka pori tanah. Sedangkan lama proses penurunan itu berdasarkan koefisien konsolidasi, bentuk dari struktur lapisan tanah yang diwakili oleh nilai teoritis atau nilai TV, kemudian tebal lapisan tanah yang dilalui air. Untuk kali ini kita akan membahas besar penurunan. Untuk lama proses penurunan mungkin di next meeting. Kita masuk ke konsolidasi primer. Konsolidasi primer ini biasanya ditentukan dari hasil pengujian konsolidasi satu dimensi di laboratorium. Jadi ada dua situasi ini, ada normal consolidated, ada over consolidated yang kita sudah pahami sebelumnya. Untuk normal consolidated, rumusnya adalah ini, CC dikali HC per 1 tambah E0 log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan per tegangan efektif. Ini untuk normal consolidated. Sedangkan untuk over consolidated, itu ada dua kondisi. Yang pertama, tegangan efektif ditambah-tambah tegangan kecil dari tegangan prakonsolidasi. Kondisi kedua, tegangan efektif ditambah tambahan tegangan itu besar dari tegangan prakonsolidasi. Untuk yang kecil dari tegangan prakonsolidasi itu rumusnya adalah ini, memakai CS atau index swelling. Sedangkan untuk yang lebih besar dari tegangan prakonsolidasi itu rumusnya agak lebih panjang, memakai indeks swelling dan memakai indeks kompresi atau nilai CC. Di mana CC itu adalah indeks kompresi, CS itu adalah indeks swelling, HC itu adalah tebal tanah lempung, E0 itu angka pori awal, dan delta itu adalah tambahan tegangan efektif. Oke, kita masuk ke nilai indeks kompresi ini menurut beberapa orang ahli. Menurut Skempton, ini tahun 1944, beliau mengatakan nilai indeks kompresi atau nilai CC untuk tanah lempung tak terganggu atau undisturbed list ini dapat ditentukan dengan persamaan ini. CC sama dengan 0,009 dikali LL dikurang 10. LL itu adalah nilai dari pengujian Atterberg limit. Atterberg limit itu terbagi atas 3, ada liquid limit, ada plastic limit, ada shrinkage limit. Dan yang kita pakai adalah nilai liquid limit atau nilai batas cair. Kemudian menurut Randon Herrero, itu tahun 1983, itu nilai CC untuk tanah lempung atau natural clays itu dapat ditentukan dengan persamaan 0,141 GS pangkat 1,2 dikali 1 tambah 0 per GS pangkat 2,38. Beliau ada dua pengujian di sini. Ada GS berat jenis atau specific gravity dan ada NO angka pori awal. Kemudian negara Chen-Murty tahun 1985 beliau menyatakan dengan persamaan 0,2343 LL dalam persen per 100 dikali dengan GS. Itu nilai indeks kompresi. Dan ini adalah tabel indeks kompresi menurut beberapa orang ahli dan jenis tanah. Kita lihat di sini all clays, ini tanah lempung. Seluruh jenis tanah lempung bisa menggunakan rumus 0,156 dikali angka pori awal ditambah 0,0107. Ini menurut Randon Herrero tahun 1980. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Di sini ada beberapa lapisan tanah di sini. Lapisan pertama itu tanah pasir itu setebal 2 meter. Lapisan kedua tanah pasir itu setebal 4 meter. Lapisan ketiga itu tanah lempung setebal 3,5 meter. Dan di bawahnya itu lapisan tanah pasir. Dan terdapat tambahan tegangan itu sebesar 100 kN per meter kuadrat. Dan di sini letak muka air tanahnya adalah 2 meter dari permukaan. Kemudian nilai gamma dry-nya atau berat volume kering pada tanah pasir itu 14 kN per meter kubik. Kenapa gamma dry? Karena muka airnya di bawah. Kemudian untuk tanah pasir selanjutnya itu ada gamma saturated-nya 18 kN per meter kubik. Dan untuk nilai lempung itu gamma saturated-nya 19 kN per meter kubik
nilai E atau angka pori itu 0,8, LL atau liquid limit itu sama dengan 40. Jadi pertanyaannya adalah hitung konsolidasi primer jika yang pertama, tanah lempung normally consolidated atau terkonsolidasi normal. Yang kedua, tanah lempung itu over consolidated di mana nilai tegangan prakonsolidasi sama dengan 200 kN per meter kuadrat. Dan yang C itu tegangan prakonsolidasinya sebesar 150 kN per meter kuadrat. Dan gunakan nilai indeks swelling itu sama dengan 1/5 nilai indeks kompresi. Oke, kita langsung lihat penyelesaiannya. Ini jika kondisi tanah lempung terkonsolidasi normal atau normally consolidated. Di sini yang perlu diingat adalah konsolidasi itu hanya terjadi pada tanah lempung saja. Jadi yang kita tinjau hanya tanah lempung. Pertama, rumusnya adalah CC dikali HC per 1 tambah angka pori log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan per tegangan efektif. Di sini nilai CC yang kita pakai adalah rumusnya adalah 0,009 dikali LL dikurang 10. Kebetulan kita sudah tahu nilai liquid limit atau batas cair adalah 40. Jadi langsung kita inputkan angka nilai atau nilai LL itu sama dengan CC-nya atau indeks kompresinya itu 0,27. Kemudian untuk mencari tegangan efektif, ini rumus umumnya adalah gamma dikali H atau berat volume dikali ketinggian atau kedalaman. Di sini kita tinjau di tanah lempung. Jadi otomatis untuk seluruh tanah di atasnya itu termasuk pada perhitungan tegangan efektif. Di sini kita hitung dulu yang untuk sand itu 2 dikali gamma dry, 2 dikali 14. Dan untuk tanah di bawahnya itu 4 dikali gamma saturated dikurang gamma W atau gamma air. Dan di bawahnya lagi untuk tanah lempung itu 3,5/2 gamma saturated dikurang gamma air. Kenapa 3,5/2? Itu karena air yang mengalir dari tanah lempung itu bisa mengalir ke atas, bisa mengalir ke bawah. Karena tanah di atas dan di bawahnya adalah pasir. Jika di bawahnya ini rock atau batuan, itu cukup dibuat 3,5 saja karena hanya satu arah yang mengalir. Kemudian kita inputkan nilainya, maka hasil tegangan efektif adalah 76,08 kN per meter kuadrat. Kemudian kita langsung inputkan ke nilai SC atau penurunan konsolidasi, itu hasilnya adalah 0,191 meter atau 19 cm. Untuk yang B, jika tanah lempungnya over consolidated. Jadi di sana ada dua kondisi ya, yang di slide sebelumnya ada dua kondisi. Kita lihat kondisinya. Tegangan efektif ditambah tambahan tegangan itu jumlahnya adalah 176,08. Sedangkan tegangan prakonsolidasi kita itu adalah 200 kN per meter kuadrat. Maka kita bandingkan karena tegangan efektif tambah tambahan tegangan itu kecil dari tegangan prakonsolidasi, maka gunakan rumus yang ini. Kita memakai CS atau indeks swelling dikali tebal lapisan lempung per 1 tambah angka pori log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan per tegangan efektif. Gunakan yang di soal adalah nilai CS atau indeks swelling itu sama dengan 1/5 CC. Jadi 1/5 dari 0,27 sama dengan 0,054. Kemudian langsung kita inputkan nilainya. CS-nya adalah 0,054, tebal tanah lempung kita 3,5, E0 kita 0,8, kemudian tegangan efektif dan tambahan tegangan sudah ada, maka hasilnya adalah 0,038 meter. Ini jika kondisi tanah lempungnya adalah over consolidated, ya, beda dengan normal consolidated. Dan kemudian yang C tetap kondisinya over consolidated. Yang perbedaannya adalah nilai tegangan prakonsolidasinya. Kalau tegangan prakonsolidasi sekarang 150, di mana nilai tegangan efektif tambah tambahan tegangan itu lebih besar dari tegangan prakonsolidasi. Maka kita gunakan rumus yang ini.
CS HC per 1/0 log tegangan prakonsolidasi per tegangan efektif. Ditambah lagi nilai CC, indeks kompresi, HC per 1/0 log tegangan efektif tambah tambahan tegangan per tegangan prakonsolidasi. Jadi di sini kita langsung inputkan nilainya, itu adalah CS-nya, indeks swellingnya 0,054, HC-nya 3,5, kemudian tegangan prakonsolidasinya 150 per 76,08. Ditambah 0,27, 3,5, 1 tambah 0,8, log 76,08 tambah 100 per 76,08. Maka hasilnya adalah 0,0675 atau 6,75 cm. Inilah nilai penurunan konsolidasi pada beda-beda kondisi. Kita masuk ke konsolidasi sekunder. Ini dapat ditentukan dari kurva hubungan angka pori dan waktu dalam skala logaritmik seperti ini. Sumbu X-nya itu adalah time atau waktu dan sumbu Y-nya adalah void ratio atau angka pori. Di sini rumusnya adalah C second dikali HC per 1 tambah EP log T2 per T1, di mana C second itu adalah indeks kompresi kedua, sama dengan delta E per log T2 per T1. Yang HC ini adalah tebal lapisan tanah lempung, EP di sini adalah angka pori akhir dari konsolidasi primer. Ini didapatkan dari hasil uji. Kita lihat contoh kasus di sini. For normally consolidated clays, berarti lempung yang terkonsolidasi normal, itu diketahui thickness of clay layer-nya atau ketebalan tanah lempung itu 2,6 meter. Kemudian void ratio atau angka pori itu 0,8. Compression index atau indeks kompresi 0,28. Average effective pressure on the clay layer, maksudnya tegangan efektifnya itu adalah 127 kN per meter kuadrat. Dan tambahan tegangan itu adalah 46,5 kN per meter kuadrat. Dan secondary compression index atau indeks kompresi sekunder itu 0,02. Pertanyaannya adalah berapa penurunan konsolidasi total pada tanah lempung setelah 5 tahun, di mana 1,5 tahun sudah dipakai untuk penurunan konsolidasi primer. Nah, jadi kita hitung total untuk 5 tahun. Jadi 1,5 sudah konsolidasi primer, selebihnya adalah sekunder. Oke, kita masuk penyelesaiannya. Untuk penurunan konsolidasi sekunder, kita memakai rumus yang ini. Kemudian diketahui nilai E0 atau angka pori awal itu 0,8. Sedangkan yang kita perlukan adalah nilai EP, angka pori akhir. EP sama dengan E0 dikurang delta E. Delta E di sini adalah rumusnya CC log tegangan efektif ditambah tambahan tegangan per tegangan efektif. Jadi didapatkan 0,038. Kemudian kita masuk ke konsolidasi primer terlebih dahulu. Rumusnya kita pakai delta E kali HC per 1 tambah E0. Sebenarnya ada beberapa rumus untuk menghitung konsolidasi primer. Yang sebelumnya kita pakai CC dikali HC, tapi kalau di sini kita memakai delta E bisa langsung menggunakan rumus pendek ini. Untuk hasil itu tidak jauh berbeda. Jadi delta E sama dengan kita langsung inputkan, ini 2 HC-nya adalah 2,6 dikali 1000 karena di dalam milimeter. Jadi sama dengan 54,9 mm. Kemudian untuk konsolidasi sekunder, baru kita inputkan ke rumus yang ini. Kita inputkan, itu nilai indeks kompresi sekundernya itu adalah 0,02, kemudian HC-nya 2,6 dikali 1000 dalam milimeter, 1 ditambah EP 0,8 dikurang 0,038 logaritma, ini dalam waktu T1 itu adalah penurunan konsolidasi total 5 tahun per 1,5 tahun. 1,5 tahun ini adalah penurunan konsolidasi primer. Jadi untuk konsolidasi sekunder itu penurunannya adalah 14,95 mm. Itu untuk konsolidasi sekunder.
Untuk penurunan total, maka kita totalkan 54,9 ditambah 14,95 itu hasilnya 69,85 mm. Untuk referensi yang saya gunakan itu adalah buku Rekayasa Fondasi karya Prof. Abdul Hakam, kemudian buku Mekanika Tanah 2 Hari Kristadi Hardiatmo, kemudian Principle of Foundation Engineering karya Braja Emdas, dan Foundation Analysis and Design karya Joseph Boles. Baiklah, sekian dulu untuk pembahasan penurunan konsolidasi. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.